Yo, apa kabar kalian para pencekik burung? Siapa yang udah gak sabar dengan alur cerita The Last of Us episode kedua? Bagaimana petualangan Joel, Tess, dan Ellie di dunia luar yang dipenuhi zombie yang ganas? Usut punya usut, di episode kedua ini akan diceritakan dari mana wabah zombie yang membuat seluruh dunia morat-marit. Katanya sih dari Indonesia. Daripada banyak cakap, langsung aja gue ceritain alurnya. Cerita bermula 20 tahun sebelum wabah terjadi. Tepatnya di Jakarta, 24 September 2003. Lah, tapi kok ini platnya DK? Yang berarti ini platnya plat Bali nih. Terlihat seorang tentro bernama Pak Agus sedang mencari sesuatu di rumah makan Uni. Bukan rendang ataupun tunjang. Tapi Pak Tentro ini malah mencari Bu Ratna. Usut punya usut nih, ternyata Bu Ratna adalah profesor mikologi dari Universitas Indonesia. Yang berarti dia itu ahli banget nih dalam segala bentuk jamur. Jamur yang disunat ataupun belum disunat. Sesampainya di rumah sakit, Pak Tentro meminta Bu Ratna ini untuk memeriksa mayit yang terinfeksi jamur cordyceps. Tapi Bu Ratna ini ngeyel. Dia bilang, jamur ini nggak bisa hidup di dalam manusia. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Nah, saat dia memeriksa mayat perempuan, di dalam mulut itu terdapat jamur yang masih hidup dan bergerak-gerak. Bu Ratna pun shock berat, macam bocil yang idam seblak, tapi gak diterutin. Sampai Pak Tentro kasih dia penjelasan. Dan semua itu bermula dari pabrik tepung. Jadi, ada satu perempuan yang menjadi zombie yang menggigit 3 kawannya. Jadi, mau gak mau, Pak Polisi mengheadshot kepala perempuan yang diperiksa Bu Ratna tadi toh. Dan juga ketiga kawannya yang telah terinfeksi. Sehingga Pak Tentro mencoba meminta dibuatkan vaksin ataupun obat. Tapi, Bu Ratna bilang, kalau ini gak ada obat ataupun vaksinnya. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Sehingga Bu Ratna itu memberi saran untuk membom seluruh kota Jakarta dan seluruh orang di dalamnya. Bom seluruh kota. Dan film The Last of Us episode 2 dimulai. Film pun kembali ke Ellie yang terbangun dari mimpi basahnya. Namun Joel langsung mengarahkan M4-nya ke arah Ellie. Karena Joel dan Tess ini takut banget nih kalau Ellie udah terinfeksi. Jadi ya Ellie kasih lihat nih bekas luka gigitan di tangannya. Sambil sarapan, Ellie ngasih tahu nih kalau ada markas Fireflies di barat sedang ngembangin vaksin dan dia itu adalah salah satu kuncinya. Tapi Joel dan Tess nggak serta-merta percaya dong kepada omongan bocil EPEP ini. Jadi Tess dan Joel ini fokus pada tujuan awal mereka, yaitu menjadi kang paket yang nganterin bocil EPEP ini demi mendapatkan suplai untuk mencari Tommy. Mereka pun keluar gedung, membuat Ellie tersepona akan pemandangannya. Karena ya hidup dia itu cuma ada dalam kurungan doang. Jadi jalan itu tertutup puing reruntuhan, membuat mereka harus mencari jalan lain. Sehingga mereka harus ngeliat dulu nih dari gedung yang paling tinggi di sana, yaitu gedung Oyo. Saat dalam perjalanan ke Oyo nih, Ellie, si bocil EPEP ini ceritain kalau dia pertama kali digigit zombie saat dia berumur 14 tahun. Dia itu nyelinap masuk ke mall sendirian. Padahal mall itu udah dikunci. Katanya sih dia tuh mencari sinyal buat push rank. Malah dicokot zombie di sana. Karena PA-nya, dia dipuji sama Tess. Kamu berani bener ya kayak gitu ya katanya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Opo kui? Namun Joel malah ngongkon. Udah jalan aja kata dia. Singkat cerita sampailah mereka ke Oyo yang udah banjir dengan cairan kenikmatan dengan pemandangan yang sangat menjijikan. Namun Ellie terkaget-kaget tatkala dia menemukan seonggok mayat yang udah menjadi tulang benulang. Namun dengan songongnya, Joel menjejak tengkorak tersebut. Karena udah lama nih mereka nggak check in di Oyo, jadi banyak terjadi perubahan nih di dalam Oyo tersebut. Jalan menuju rooftop itu tertutup oleh puing-puing bangunan, sehingga memaksa Tess memanjat puing-puing tersebut nih guna mencari jalan alternatif. Setelah itu, sampailah mereka di atap gedung. Dan betapa terkejutnya mereka tatkala melihat zombie yang sangat banyak yang lagi goler-goleran di tengah jalan. Tess memberi tempe nih kalau zombie itu terhubung oleh jamur-jamur yang tumbuh di bawah tanah. Dan jika mereka menginjak jamur cordyceps, maka mereka akan terbangun. Jadi Tess ngasih tahu nih, ngasih wejangan kepada Ellie kalau dia boleh aja kebal dari gigitan, tapi dia nggak kebal oleh cabikan. Jadi ya kalau dia mau ingin kebal, ya dia harus belajar ke Gus Samsudin. Mereka memutuskan untuk mencari jalan memutar nih, melewati museum. Karena sebagai manusia yang beradab, mereka nggak mau bangunin zombie-zombie yang lagi tidur tersebut. Sesampainya mereka di depan museum, Joel mencoba mengecek jamur nih untuk memastikan jamur tersebut baru tumbuh atau udah lama. Lagi-lagi, Ellie menemukan mayat yang segar di dalam museum.
Menurut identifikasi Tess, dia diserang dari luar terus masuk nih ke dalam. Karena pada dasarnya bocil Epep ini kepo parah, jadi dia banyak tanya. Namun Joel nyuruh Ellie untuk diam dan jangan berisik. Wah, ada apa ini ya? Dengan dinding yang estetik karena coretan jamur, mereka mencoba berjalan ke atas gedung museum. Karena satu-satunya jalan ya hanyalah lewat sana. Sesampainya mereka di lantai atas, tiba-tiba atap gedung rubuh karena sudah reot. Lalu terdengar sendawa yang besar sekali. Dan muncullah seonggok zombie yang kalau di game disebut clickers. Dengan bahasa isyana, Joel memberitahu. Kok Syana sih? Dengan bahasa isyarat, Joel memberitahu dia nggak bisa ngelihat, tapi dia bisa mendengar. Lalu menyuruh Ellie untuk tetap diam. Karena muka zombie yang jelek, karena belum sinkeran, membuat mereka terkaget-kaget nih. Dan membuat Joel berduel dengan zombie tersebut. Karena suara tembakan tersebut membuat clickers lain datang dan mengejar Ellie dan Tess. Ya, emang dasarnya Joel ini jendol. Jadi saat dia jalan pelan-pelan, dia menginjak pecahan kaca nih. Membuat clickers menyerang Ellie dan berhasil menggigitnya. Namun dengan sigap, Joel melumpuhkan zombie tersebut. Sesampainya mereka di atap gedung, Joel memberi perban ke Ellie yang tangannya tadi sudah digigit dengan clickers. Sampailah mereka di tempat yang dijanjikan. Namun nggak ada orang sama sekali di sana. Joel pun berinisiatif mengecek mobil yang ternyata kosong. Dan Ellie pun melihat ceceran cairan merah ke arah dalam gedung. Sehingga membuat Tess yang lagi bad mood karena nggak dibeliin seblak, nyuruh Ellie masuk. Ya, mau nggak mau nih, Joel juga ikutan masuk. Saat masuk di dalam gedung, mereka tercengang tatkala melihat semua anggota Fireflies sudah menjadi mayit. Menurut Joel, ada salah satu dari mereka yang tergigit dan membunuh mereka semua. Terjadi perdebatan seru antara Tess dan Joel. Joel ngajak Tess untuk pulang ke Boston. We are going home. Namun dijawab dengan Tess, dia tuh nggak mau karena keberuntungan mereka cepat atau lambat bakal habis. Dan Ellie nyadarin nih, karena Tess yang dari tadi udah bad mood. Ternyata bukan karena nggak dikasih seblak, tapi Tess ini udah terinfeksi. Sehingga Tess pun menyuruh Ellie membuka perban di tangannya untuk melihat bekas gigitan clickers tadi. Dan ternyata gigitan tadi nggak membuat Ellie terinfeksi. Sehingga Tess meyakinkan Joel bahwa Ellie adalah aset yang harus dilindungi. Dan tiba-tiba mayat anggota Fireflies bangkit menjadi zombie dan langsung di headshot oleh Joel. Karena sentuhan tangan zombie itu ke jamur cordyceps membangunkan zombie-zombie yang tertidur di tengah jalan tadi. Dan Joel pun menyadari mereka akan segera datang. Karena udah terinfeksi, membuat Tess mengorbankan dirinya. Dia menumpahkan drum-drum minyak dan beberapa granat, lalu menyuruh Joel dan Ellie kabur menyelamatkan diri. Saat Tess menyalakan koreknya nggak hidup-hidup guys. Karena suara korek yang nggak hidup membuat salah satu zombie menghampiri Tess dan menularkan jamur lewat cipokan maut guys. Karena dicipok paksa, membuat korek yang tadi susah hidup tiba-tiba hidup dan membuat ledakan besar di gedung tersebut. Karena ledakan besar tadi ngebuat Joel dan Ellie sedih karena kehilangan sosok Tess yang mengorbankan dirinya agar Ellie dan Joel berhasil menyelamatkan diri. Dan Last of Us episode kedua pun selesai. Gila, sumpah sih, seru banget. Buat spot jantung saat nonton. Arigates untuk kalian yang udah support channel ini. Dan gak bosan-bosan gue ingetin untuk subscribe dan share ke grup WA keluarga kalian. Dibandingin isinya berita hoak, mendingan berisi konten Armor Film.